aku menemukan dirimu. Hai netizen, pendengar dan pembaca dimanapun kalian berada, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel EQ Novel. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan cerita Pak Dosen menikahi gadis SMA Tengil, bab 10. Untuk yang baru channel ini, jangan lupa dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap Mimin upload video terbaru. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Sementara Novi membuang pandangan ke arah lain, seketika nafasnya seperti tertahan di tenggorokan. Saat memasuki sebuah toko sepatu, harga yang tertera pada masing-masing sepatu membuatnya tercengang. Untuk gadis seusianya yang terbiasa hidup di desa, sepatu seharga 100 ribuan mungkin sudah tergolong mahal. Apalagi di toko tersebut di mana terpasang sepatu dibanderol dengan harga jutaan. Kehidupan serba modern dan mahal seperti ini sama sekali tidak cocok dengannya. Ia merasa seperti alien di tengah manusia modern. "Kamu mau yang mana?" tanya Arga. Novi terdiam sambil memilih sepatu. Selama beberapa saat ia tampak bingung melihat ekspresi wajah istri kecilnya itu. Arga sudah menebak bahwa Novi sedang mencari sepatu dengan harga termurah. "Kamu biasanya pakai sepatu nomor berapa?" tanyanya kemudian. 37 om. Imut banget kakinya. Pikiran konyol itu baru saja terlintas di benak Arga sambil membayangkan ukuran kaki Novi yang mungil. Ia kemudian melirik beberapa sepatu yang menurutnya sesuai untuk sang istri. "Kalau yang ini kamu suka?" Ia menunjukkan sepasang sepatu berwarna hitam. Arga sengaja menutup bagian harga agar Novi tidak melihat, kalau tidak istrinya itu mungkin akan syok. "Suka om," jawab Novi membuat Arga menarik nafas. Konsisten banget panggil omnya, tambahnya dalam hati. "Gak usah dicoba ya, langsung bungkus aja, ini pasti pas ukurannya di kaki kamu kan?" Novi hanya menyahut dengan anggukan kepala pelan, sehingga Arga segera melangkah menuju kasir. Sementara Alia sudah terlihat manyun. Tidak pernah sebelumnya Arga memperlakukannya seperti Novi. Alia merasakan sesak memenuhi dadanya saat ini. Hati mana yang tidak merasa kesal dan cemburu jika sang kekasih terkesan lebih memperhatikan wanita lain. Perhatian Arga terhadap Novi dinilainya terlalu berlebihan. Padahal, Novi bisa saja berbelanja keperluannya sendiri. Tak ingin kalah dari seorang gadis yang baginya hanya anak kecil, Alia pun berusaha mendominasi Arga, seolah dirinya adalah prioritas utama bagi lelaki itu. Urusan Novi sudah selesai, kan? Alia melingkarkan tangan di lengan kekasihnya itu, tanpa memerdulikan apapun di sekitar. "Sekarang temenin aku belanja, yuk." "Tapi Novi gimana?" tanya Arga. "Novi kan bisa pulang sendiri. Nanti aku pesan taksi online buat dia." Novi itu baru tinggal di kota ini. Nggak mungkin kita biarin sendirian pulang." Raut kesal kembali muncul dalam tatapan Alia. Namun, berusaha ditutupinya dengan senyum. "Saya nggak apa-apa, om. Sambil om Arga temenin Kak Alia belanja, saya bisa ke swalayan dulu, mau beli keperluan dapur. Nanti saya bisa tunggu om Arga di lobi aja, kamu yakin, Sil?" Gadis itu mengangguk pelan. "Atau Niko aja yang temenin Novi. Kamu nggak buru-buru kan, Nick?" Ide Alia itu pun disambut positif oleh Niko. "Boleh. Kebetulan aku nggak buru-buru. Arga bisa temenin Alia belanja dulu. Biar Novi sama aku," ucap Niko mantap. Senyum pun merekah sempurna di bibir merah muda Alia. Sementara Arga masih dengan wajah datarnya. Ketika Niko dan Novi melangkah menuju swalayan, ia hanya dapat memandangi punggung istrinya yang perlahan menjauh. "Jadi sekarang kamu tinggal sama Arga, iya?" tanya Niko sambil mendorong troli belanjaan Novi. "Iya, Kak," Novi menjawab singkat.
Manik coklatnya tertuju pada beberapa sayuran dan buah segar yang tertata rapi di rak. Ia tampak kebingungan setelah melihat harga yang tertera. Semuanya sangat jauh berbeda dengan harga di pasar. Memang orang tua kamu kemana sampai kamu harus ikut harga sekolah di kota? Sejenak Novi terdiam. Dalam hitungan detik wajahnya mendadak berubah murung, dan Niko dapat melihat itu. Maaf, saya nggak bermaksud ke poin kehidupan kamu, ucapnya, sedikit merasa bersalah. Tidak semua orang suka menceritakan kisah hidupnya, bukan? Nggak apa-apa, Kak. Gadis belia itu menarik sudut bibirnya, membuat lesung pipit yang menghiasi wajahnya terlihat jelas. Tampak manis dan ayu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya masih kecil. Saya cuma punya Kak Arvin. Dia siapa? Kakak saya yang tinggal di kampung. Kamu masih punya kakak? Masih, Kak. Kakak saya seumuran Om Arga. Terus kenapa kamu malah ikut Arga kalau masih punya kakak kandung? Pertanyaan itu kembali membungkam Novi. Seketika napasnya terasa sesak. Kejadian burung lepas yang berlangsung kurang dari 10 menit beberapa hari lalu itu berhasil mengubah seluruh hidupnya. Mau lanjut sekolah di sini aja, Kak. Tapi, setelah lulus nanti, saya akan pulang ke kampung. Oh, Niko mengangguk mengerti. Nggak lanjut kuliah di sini. Belum tahu. Soalnya biaya kuliah mahal. Biaya sekolah saya di sini aja ditanggung Om Arga. Saya nggak enak kalau terus ngerepotin. Mungkin nanti mau sambil cari kerja dulu, kumpulin uangnya buat kuliah. Memang kakak kamu nggak biayain kamu? Novi menggeleng pelan. Enggak, Kak. Kak Arvin cuma kerja serabutan. Saya nggak mau jadi beban lagi. Dari kecil, Kak Arvin udah ngerawat saya sendirian. Ada rasa kagum dirasakan Niko terhadap gadis belia itu. Tak disangka di balik usia muda itu, ada kedewasaan dalam setiap sikap dan pemikirannya. Sangat berbeda dengan Alia yang memiliki usia jauh di atas Novi, tetapi terkadang masih bersikap seperti anak kecil. Oh ya, saya boleh minta nomor telepon kamu, enggak? Tanya Niko santai. Saya nggak punya HP, Kak, jawab Novi apa adanya. Nggak punya HP, alis tebal Niko berkerut tipis. Dipikirnya agak mustahil jika anak zaman sekarang tidak memiliki ponsel. Kamu serius nggak punya HP, atau hanya alasan karena nggak mau kasih nomor ke saya? Saya memang nggak punya, Kak. Saya nggak bohong. Oh, Niko mengangguk paham. Wajah Novi yang polos sama sekali tidak terlihat seperti seorang pembohong. Novi akan mendorong troli belanjaan, tetapi Niko menarik pergelangan tangannya, hingga membuat langkat gadis belia itu terhenti. Pakai ini aja bayarnya. Ia mengeluarkan selembar kartu dari dompet dan menyerahkan kepada Novi. Makasih, Kak, tapi nggak usah. Saya ada kok, abis dikasih Om Arga tadi siang. Udah nggak apa-apa. Pakai ini aja, uang yang dari Arga bisa kamu pakai jajan. Jangan, Kak. Nanti saya dimarahin Om Arga, tolak Novi dengan santun. Lagi-lagi Niko merasa kagum pada gadis belia itu. Tidak hanya dewasa, Novi juga tidak memiliki kadar matre dan tidak memanfaatkan kebaikan orang lain. Padahal awalnya Niko hanya mengetes gadis itu dengan memberikan kartunya. Calon istri solehah, nih, gumamnya dalam hati. Sejak memasuki toko perhiasan, Arga tampak tidak tenang. Beberapa kali ia melirik keluar atau memainkan ponselnya demi mengusir jenuh. Menemani wanita berbelanja itu memang sangat membosankan. Alia yang tadinya ingin berbelanja perlengkapan kosmetik itu malah lebih dulu memasuki toko perhiasan. Sayang, ini bagus, enggak? Alia menunjukkan sepasang cincin kepada Arga. Mana aku tahu itu bagus atau enggak?
Aku nggak tahu. Selera kamu, jawabnya acuh tak acuh. Kok kamu gitu sih jawabnya? Wanita itu berdecak. Kesal. Terus aku harus jawab apa, Al? Ujar Arga malas. Ia melirik arloji yang melingkari pergelangan tangannya. Kamu kayak nggak ikhlas temenin aku deh. Ya ampun, serba salah banget jadi laki-laki. Ya udah, kalau suka tinggal ambil. Manik wanita itu berbinar seketika. Kayaknya seru kalau kita pakai cincin kapelan. Iya, kan? Terserah kamu. Dengan senyum lebar, Alia melirik sang karyawan toko sambil menggeser kotak cincin. Saya ambil yang ini, Mbak. Baik, silahkan lakukan pembayaran di kasir dulu, ya. Baru saja Arga dan Alia akan melangkah menuju kasir, tiba-tiba alarm tanda bahaya terdengar di mana-mana, disusul dengan pengumuman agar pengunjung segera meninggalkan gedung tersebut. Alia pun langsung panik dan berpegang pada lengan kekasihnya itu. Ada apa ini? Kenapa mereka minta gedungnya dikosongkan? Nggak tahu. Keduanya lantas meninggalkan toko perhiasan. Terlihat kerumunan orang saling berlomba meninggalkan gedung tersebut. Ada apa ya, Mas? Kenapa ada pengumuman supaya gedungnya cepat dikosongkan? Tanya Arga kepada seorang petugas kebersihan yang hendak keluar. Ada kebakaran di swalayan, Mas. Apinya sudah menjalar ke toko sebelahnya, jawab lelaki itu, lalu pergi. Dengan tergesa-gesa, informasi yang didengar Arga membuatnya panik seketika. Novi, jangan-jangan dia masih di swalayan. Tanpa kata Arga hendak melangkah, namun Alia menarik tangannya, sehingga langkah Arga terhenti. Seketika, mau kemana, Arga? Kita harus cepat keluar dari sini, desak Alia. Novi tadi ke swalayan, Al. Ya nggak usah panik gitu, Arga. Dia pasti sudah keluar sama Niko. Ayo kita keluar sekarang sebelum apinya menjalar dan kita dikepung api. Alia semakin panik, apalagi asap mulai menyebar ke seisi gedung. Kamu keluar duluan, aku mau cari Novi dulu. Ia melepas tangan Alia yang menggenggamnya erat. Tapi, Arga, nggak ada tapi-tapian. Kamu keluar duluan aja. Bentak Arga, lalu tanpa permisi menerobos orang-orang yang hendak keluar. Sementara Alia terdiam sejenak di tempatnya berdiri. Lah hanya memandangi punggung sang kekasih yang perlahan menjauh. Untuk kesekian kali, Alia harus merasakan cemburu. Bukannya melindungi dirinya dan mengantar keluar dari gedung, Arga malah tergesa-gesa pergi mencari Novi. Padahal ada dirinya yang juga perlu dilindungi. Kamu keterlaluan, Arga. Seharusnya kamu menjaga aku, karena aku calon istri kamu. Sementara itu di sekitar swalayan, asap putih mulai mengepul dari bagian dalam, suasana sekitar semakin tidak kondusif. Orang-orang berlarian dengan panik demi menyelamatkan diri. Manik Arga memperhatikan setiap orang yang berlalu. Namun, di antara ratusan orang itu tidak tampak Novi ataupun Niko. Novi lah memanggil sekuat tenaga dengan pandangan berputar ke segala penjuru. Panik membuat Arga tak dapat berpikir jernih. Ia nekat menerobos para petugas keamanan yang berjaga. Tunggu, Pak, mau kemana? Tanya dua orang petugas keamanan yang berjaga. Saya mau masuk, Pak. Istri saya ada di dalam, teriak Uno, berusaha memberontak. Dua lelaki berbadan besar itu megangi lengannya kuat-kuat.